Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupku. Bukan karena ada yang meninggal, bukan karena aku dipecat, tapi karena aku, Putri, seorang anak yatim piatu yang hanya lulusan SMA, harus menikah dengan majikanku sendiri. Seorang CEO lumpuh yang selama 2 tahun terakhir hanya bisa kulihat terbaring lemah di atas kursi roda. Namaku Putri. Usiaku baru 23 tahun. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah besar keluarga Cakra sejak 3 tahun lalu. Awalnya aku hanya mencuci piring dan menyapu halaman. Tapi setelah Mas Cakra mengalami kecelakaan mobil yang melumpuhkan kedua kakinya, aku diminta merawatnya secara khusus. Memandikannya, menyuapinya, membacakan buku untuknya, dan menemani tidurnya saat ia tersiksa insomnia. Aku melakukannya dengan ikhlas. Bukan karena gaji, meskipun gajiku memang lumayan, tapi karena aku melihat kesedihan di matanya. Mas Cakra dulu adalah pria tampan dan energik yang sering tersenyum. Kini ia hanya diam di kursi roda dengan tatapan kosong ke jendela. Tapi cinta kasihku sebagai perawat tidak pernah terpikir menjadi sesuatu yang lebih. Aku tahu diri. Dia majikan. Aku pembantu. Maka ketika Pak Hartawan, ayah Mas Cakra, memanggilku ke ruang kerjanya 2 minggu lalu, aku pikir aku akan dipecat. Ternyata tidak. Putri, kamu akan menikah dengan anakku, katanya datar, seperti memesan kopi. Aku hampir menjatuhkan nampan yang kubawa. Apa, Pak? Kamu dengar sendiri. Cakra butuh istri. Kamu paling dekat dengannya. Kamu merawatnya dengan baik. Keluarga kami sudah memutuskan. Aku membeku. Tapi Pak, saya hanya art. Saya tidak pantas. Kamu pantas karena kamu patuh. Potongnya dingin. Dan karena kamu tidak akan merebut harta kami. Itu penting. Kalimat itu menghujam dadaku seperti pisau. Mereka tidak memilihku karena cinta. Mereka memilihku karena aku dianggap aman, miskin, tidak berpendidikan, dan mudah dikendalikan. Aku menolak. Tentu saja aku menolak. Tapi Pak Hartawan tersenyum sinis dan menunjukkan selembar kertas. Surat utang ibuku, ibu yang sekarang terbaring sakit di kampung, sebesar 70 juta rupiah. Utang yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Kamu menikah dengan Cakra, utang ini lunas. Ibumu akan dapat perawatan terbaik. Tapi jika kamu menolak, ia mengangkat bahu. Kami tidak punya alasan untuk terus membayar rumah sakit ibumu, kan? Ancaman yang halus tapi mematikan. Aku pulang ke kamar pembantuku malam itu dan menangis sampai mataku bengkak. Aku membayangkan masa depanku, menjadi istri seorang pria yang bahkan tidak bisa memelukku, dikurung di rumah besar yang dingin, diperlakukan seperti pelayan berseragam pengantin. Tapi aku juga membayangkan ibuku. Wajahnya yang kurus, tangannya yang keriput menggenggam tanganku terakhir kali kami bertemu. Kamu harus bahagia, nak, katanya waktu itu. Tapi bagaimana aku bisa bahagia jika pernikahanku adalah penjara? Esoknya, aku mencoba mencari Mas Cakra untuk bicara. Mungkin ia bisa menolak. Mungkin ia punya pendirian. Aku masuk ke kamarnya dan melihatnya duduk di kursi roda dekat jendela, memandangi taman di bawah. Mas Cakra? Suaraku bergetar. Aku ingin bicara tentang pernikahan ini. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tetap datar seperti biasanya. Apa? Apa Mas setuju? Mas tidak keberatan menikah dengan pembantu Mas sendiri? Ia terdiam lama, lalu menggeleng. Aku tidak punya pilihan, Putri. Ayahku sudah memutuskan, dan aku tidak bisa melawan. Air mataku nyaris tumpah. Tapi, maaf, potongnya dengan suara lirih. Ini juga menyakitkan bagiku. Aku keluar dari kamarnya dengan perasaan hancur. Aku pikir setidaknya ia akan melawanku, menolak pernikahan ini bersama-sama. Tapi ia pasrah. Dan aku ditinggal sendiri melawan takdir. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Gaun pengantin dipaksakan padaku. Make-up tebal menutupi bekas tangisanku. Semua orang tersenyum, tapi aku tahu di balik senyum itu ada bisikan. Lihat, Art naik pangkat jadi istri CEO. Hari ini, hari pernikahan itu tiba. Aku berdiri di belakang tirai, 5 menit menjelang akad. Hatiku berdebar keras. Aku menggenggam ujung kerudung putihku sampai kusut. Di depanku, keluarga besar Cakra duduk dengan anggun. Pak Hartawan di kursi depan, tersenyum puas. Dan Mas Cakra, calon suamiku, duduk di atas kursi roda di pelaminan. Wajahnya pucat. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak.
Apa ia sedih? Apa ia menyesal? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dalam 5 menit lagi, aku akan mengucapkan, sah, untuk pria yang tidak pernah benar-benar kukenal. Untuk kehidupan yang tidak pernah aku pilih. Aku berdoa dalam hati, tolong ada keajaiban. Tolong selamatkan aku. Tapi siapa yang mendengar doa anak pembantu miskin? Aku tidak tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan. Jika ini mimpi, biarkan aku terbangun. Jika ini kenyataan, biarkan aku mati saja. Aku berdiri di balik tirai sutra putih di ruang pengantin, 15 menit menjelang akad nikah. Kepalaku berdenyut hebat. Perutku terasa mual sejak pagi, tapi aku sudah kehilangan kemampuan untuk muntah. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang dalam, seperti sumur kering di dadaku. 3 orang makeup artis terus merapikan riasanku, tapi aku tahu di balik bedak dan perona pipi itu, wajahku pucat seperti mayat. Mataku sembab meskipun sudah dikompres es. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Hanya menatap langit-langit kamar pembantu yang sempit, bertanya-tanya. Bagaimana kehidupan setelah ini? Akankah aku bahagia? Akankah ibuku tenang? Aduh, jangan bergerak, Mbak Putri. Tukas makeup artis yang sedang mengerjakan alisku. Nanti salah. Aku diam. Membiarkan tangannya menggores pensil alis di wajahku. Di luar ruangan, aku mendengar suara riuh tamu undangan. Suara gamelan Jawa mulai mengalun merdu, tapi bagiku, itu bukan lagu pengantin. Itu seperti lagu duka. Kematian perlahan atas kebebasanku. Pintu ruang pengantin terbuka. Masuk seorang wanita tua berwajah tajam dengan kebaya batik dan perhiasan emas mencolok, Tante Sari, kakak kandung Pak Hartawan. Bibi dari Mas Cakra. Wanita yang paling vokal menentang kehadiranku di keluarga mereka. Wah, sudah seperti putri raja saja, katanya dengan senyum manis tapi mata menyilet. Padahal dulu cuma nyapu halaman. Aku menahan napas. Ingin membalas, tapi lidahku keluh. Aku hanya pembantu. Tidak pantas melawan. Ia mundur dan tersenyum lagi, lalu pergi dengan anggun. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Air mataku menggenang tapi kutahan. Aku tidak mau merusak riasan, bukan karena aku peduli penampilan, tapi karena aku tidak mau memberi mereka alasan untuk menertawakanku. Tiba-tiba, tirai ruangan terbuka lagi. Pak Hartawan masuk dengan langkah mantap. Sebagai ayah dari mempelai pria sekaligus pemilik perusahaan, ia adalah orang paling berkuasa di rumah ini. Aku langsung menunduk. Putri, suaranya tegas. Kami sudah transfer biaya rumah sakit ibumu. Dokter terbaik sudah menanganinya. Jadi, ia menjeda kalimatnya. Sengaja. Untuk membuatku merasakan beban utang budi yang tak terbayar. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Tugasmu sekarang hanya satu, menikahi anakku dan memberikan cucu untuk keluarga kami. Paham? Aku mengangguk pelan. Paham, Pak. Bagus. Ia menepuk pundakku, bukan kasih sayang, tapi seperti orang menepuk kuda pacuan yang baru dibeli. Jangan kecewakan kami. Setelah Pak Hartawan pergi, aku terjatuh di kursi rias. Makeup artis panik karena aku hampir menghancurkan sanggulku. Aku tidak peduli. Aku memejamkan mata dan membayangkan ibuku di kampung. Mungkin sekarang ia sedang tersenyum, tidak tahu bahwa biaya perawatannya dibayar dengan pernikahan paksa putrinya. Tinggal 10 menit lagi, Mbak, kata asisten penghulu di pintu. Harap bersiap. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Perutnya makin mual. Aku hampir pingsan ketika 2 kerabat keluarga datang untuk memapahku menuju pelaminan. Aroma bunga melati dan kenanga menyengat hidungku. Aroma yang biasanya membuatku senang, tapi hari ini seperti bau pemakaman. Di lorong menuju pelaminan, aku melihat Mas Cakra di kejauhan. Ia sudah duduk di kursi rodanya, mengenakan setelan pengantin berwarna krem dengan songkok hitam di kepalanya. Wajahnya tetap datar, tidak ada senyum, tidak ada ekspresi. Tapi matanya menatapku. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di sana. Apa itu? Rasa bersalah? Kasihan? Atau harapan? Aku tidak tahu. Aku terlalu lelah untuk menebak. Para tamu mulai berbisik saat aku melangkah masuk. Aku mendengar suara-suara yang sengaja tidak mereka sembunyikan. Itu dia artnya Cakra. Dasar pembantu beruntung. Hidungnya pesek, kulitnya hitam. Apa sih yang dilihat keluarga Cakra? Setiap kata seperti cambuk. Aku menunduk semakin dalam, berharap lantai membelah dan menelanku. Aku tidak kuat.
Aku bukan wanita kuat. Aku hanya seorang anak yatim yang dibesarkan untuk patuh dan tidak banyak bicara. Tapi di tengah bisikan-bisikan itu, aku mendengar suara lain. Suara lantunan ayat suci dari penghulu. Suara pengajian yang mulai mengiringi jalannya akad. Suara yang mengingatkanku pada janjiku kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku harus menjalani ini dengan sabar. Aku sampai di depan pelaminan. Mas Cakra ada di sampingku. Jarak kita hanya 1 meter, tapi rasanya seperti lautan. Aku menatap tangannya yang terkulai lemah di pangkuannya, tangan yang dulu setiap hari kupijat, kugosok, dan kujaga agar ototnya tidak atrofi. Kini tangan itu akan menjadi tangan yang mengikat hidupku selamanya. Penghulu mulai membaca doa. Para tamu diam khusyuk. Pak Hartawan tersenyum puas di kursi depan. Tante Sari menatapku dengan sorot sinis. Aku menggenggam erat ujung kerudungku. Dalam hati, aku berteriak, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau ini. Tapi tidak ada yang mendengar. Hanya tersisa 3 menit lagi sebelum ijab kabul. Lalu, krek. Aku mendengar suara aneh dari kursi roda Mas Cakra. Bukan derit biasa. Tapi aku mengabaikannya. Krek. Suara itu terdengar lagi. Lalu langkah kaki. Langkah kaki yang tegas. Berat. Mendekat. Aku mendongak. Dan dunia berhenti berputar. Mas Cakra berdiri. Bukan di kursi roda. Berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Ia melangkah ke arahku dengan tatapan yang tajam dan penuh percaya diri. Tatapan yang tidak pernah aku lihat selama 2 tahun merawatnya. Mulutku terbuka. Tanganku mulai gemetar hebat. Mas Cakra? Suaraku hampir tidak terdengar. Ia tersenyum, senyum yang sama setiap pagi kulihat, tapi kali ini ada kepastian di dalamnya. Kejut ya, Put? Seluruh ruangan diam. Bisik-bisik berhenti. Gamelan berhenti. Bahkan penghulu berhenti membaca doa. Semua mata tertuju pada Mas Cakra yang kini berdiri tegap, tanpa kursi roda, tanpa bantuan siapapun. Pak Hartawan terpaku di kursinya. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Tante Sari menjatuhkan kipas tangannya. Para tamu saling berpandangan dengan mulut menganga. Dan aku hanya bisa diam. Tidak percaya. Menolak percaya. Selama 2 tahun, aku memandikannya. Aku menyuapinya. Aku membacakan buku untuknya setiap malam. Aku membersihkan tubuhnya saat ia tidak bisa ke kamar mandi. Aku menangis di samping tempat tidurnya saat ia terbaring demam. Dan sekarang dia berdiri. Berdiri. Seolah 2 tahun itu adalah kebohongan besar. Seolah aku adalah bahan lelucon. Dan di tengah syokku yang paling dalam, Mas Cakra meraih tanganku. Dengan 2 tangan yang kuat dan hangat, dan berbisik dengan suara yang hanya aku dengar. Maaf aku berbohong, Put. Tapi aku punya alasan. Ikuti aku. Sekarang, aku akan jelaskan semuanya. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti terpaku di lantai. Tapi tangannya menarikku perlahan, menjauh dari pelaminan, menjauh dari penghulu, menjauh dari semua tamu yang mulai ribut. Aku mengikutinya. Bukan karena aku ingin. Tapi karena aku terlalu syok untuk menolak. Aku tidak tahu bagaimana kakiku masih bisa melangkah. Rasanya seperti berjalan di atas awan, tidak nyata, tidak masuk akal. Tangan Mas Cakra menggenggam pergelanganku dengan erat, menarikku melewati lorong panjang yang dipenuhi potret keluarga Cakra. Potret-potret itu seolah menertawaiku. Lihat, pembantu bodoh itu baru sadar bahwa dia dibodohi selama 2 tahun. Suara riuh dari ruang akad mulai memudar di belakangku. Aku mendengar Pak Hartawan berteriak, Cakra, kamu mau kemana? Tapi Mas Cakra tidak menghiraukan. Ia terus melangkah cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang katanya lumpuh selama 2 tahun. Kaki-kakinya kokoh, otot-otot betisnya terbentuk sempurna di balik celana krem pengantin. Bukan kaki seorang pria yang terbaring di tempat tidur bertahun-tahun. Kami masuk ke ruang belakang, ruang perpustakaan pribadi Mas Cakra yang selama ini aku anggap hanya tempatnya menyendiri. Aku sering membersihkan ruangan ini, menata buku-buku, mengganti vas bunga. Tidak pernah terbayang olehku bahwa di balik pintu inilah ia menyimpan rahasia terbesarnya. Mas Cakra menutup pintu dengan keras. Bunyi terkunci membuatku tersentak. Aku melepaskan tangannya dengan kasar, mundur beberapa langkah, dan menatapnya dengan mata penuh luka. Jelaskan, kataku dengan suara bergetar. Jelaskan semuanya, Mas. Aku layak tahu. Mas Cakra berdiri di hadapanku dengan tegap. Tingginya hampir 180 cm.
Jauh lebih tinggi dari yang kukira ketika ia duduk di kursi roda. Aku selalu mengira tubuhnya kecil dan rapuh. Ternyata aku salah. Selama ini aku hanya melihat versi palsunya. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. Bukan karena lelah, aku tahu itu sekarang. Tapi karena ia ingin bicara dengan tatap muka yang setara. Putri, ucapnya pelan, aku tahu kamu marah. Kamu berhak marah. Tapi tolong dengar dulu. Aku melipat tangan di dada, berusaha terlihat tegar meskipun seluruh tubuhku gemetar. Dengar apa? Bahwa Mas selama 2 tahun pura-pura tidak bisa jalan? Bahwa Mas membuatku memandikan, menyuapi, dan membersihkan kotoran Mas sendiri, padahal Mas bisa melakukannya sendiri. Air mataku mulai jatuh. Apa itu semua hanya hiburan untukmu? Menertawakan pembantu bodoh yang merawatmu dengan tulus. Aku tidak pernah menertawakanmu. Potongnya tegas, matanya membesar. Aku melakukan ini karena aku harus melindungimu. Aku terdiam. Melindungi? Apa maksudnya? Mas Cakra berdiri dan berjalan mendekat. Aku mundur lagi, tapi punggungku sudah menempel di rak buku. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Aku pura-pura lumpuh karena keluargaku sendiri ingin membunuhku, Putri, katanya dengan suara berat. Bukan hanya merebut perusahaan, mereka sudah membunuh ibuku 6 tahun lalu. Ibuku meninggal karena serangan jantung, tapi aku tahu itu racun. Aku tahu siapa pelakunya, tapi aku tidak punya bukti. Mataku membulat. Ibu Mas dibunuh? Ia mengangguk. Wajahnya yang biasanya datar kini menunjukkan luka yang dalam. Ayahku terlibat, atau setidaknya diam. Tante Sari dan paman-pamanku semuanya ingin harta. Mereka tahu aku satu-satunya ahli warisah setelah ibu meninggal. Jadi mereka merencanakan sesuatu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Selama ini aku mengira Pak Hartawan adalah ayah yang baik. Hanya sedikit kaku dan dingin. Ternyata, kecelakaan mobil 2 tahun lalu, bisikku. Rekayasa, jawab Mas Cakra dingin. Aku nyaris mati. Tapi setelah itu aku sadar satu hal. Selama mereka menganggapku lemah dan lumpuh, mereka akan lengah. Mereka tidak akan mencoba membunuhku lagi karena aku sudah tidak berguna bagi mereka. Aku hanya boneka yang bisa mereka kendalikan. Ia meraih kedua bahuku. Sentuhannya hangat, sama seperti saat aku memijat punggungnya selama ini, tapi kini ada kekuatan yang berbeda. Tapi ada alasan lain, Put. Alasan yang lebih penting. Alasan apa? Tanyaku dengan suara parau. Aku jatuh cinta padamu. Sejak hari pertama kau merawatku. Aku tersentak. Apa? Aku melihatmu merawatku dengan tulus. Tidak ada pamrih. Tidak ada niat mengambil hartaku. Kau memandikanku tanpa jijik. Kau membacakan buku untukku sampai tertidur. Kau menangis saat aku demam. Matanya berkaca-kaca. Kau satu-satunya orang yang tulus dalam hidupku, Put. Dan aku takut. Aku takut jika mereka tahu aku mencintaimu, mereka akan melukaimu. Jadi aku harus menjalankan skenario ini, menikahimu saat aku masih lumpuh, agar mereka berpikir aku hanya memenuhi keinginan ayahku. Aku terdiam. Otakku berputar cepat, terlalu cepat. Rahasia pembunuhan. Keluarga pengkhianat. Cinta yang tersembunyi. Semua informasi itu seperti bom yang meledak di kepalaku. Tapi Mas berbohong padaku selama 2 tahun. Kataku pelan. Mas membiarkanku menangis di samping tempat tidur Mas. Mas membiarkanku memanggil dokter setiap malam karena Mas mengerang kesakitan padahal aku hanya berpura-pura, sambungnya lirih. Aku tahu itu kejam. Tapi jika kau tahu, kau tidak akan bisa berbohong, Put. Kau terlalu jujur. Keluargaku akan membaca wajahmu, mereka akan tahu kau tahu segalanya. Dan mereka akan membunuhmu seperti mereka membunuh ibuku. Aku menggigit bibir. Air mataku mengalir deras. Jadi pernikahan ini, bukan karena paksaan. Ia menggeleng. Aku yang meminta ayahku memaksamu. Bukan karena aku ingin menyiksamu, tapi karena ini satu-satunya cara untuk menjagamu tetap dekat denganku, melindungimu, dan pada saat yang sama mengelabui keluarga besarku. Aku tertawa pahit. Jadi Mas menjadikanku pion dalam permainan besar Mas. Tanpa bertanya padaku. Tanpa memintaku memilih. Karena jika aku bertanya, kau akan pergi, jawabnya tegas. Kau akan takut. Kau akan lari dari semua ini. Dan aku tidak bisa kehilanganmu, Putri. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan nyawaku sendiri.
Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di sana. Bukan kerentanan fisik yang aku lihat setiap hari di kursi roda, tapi kerentanan hati. Seorang pria yang kehilangan ibunya, dikhianati keluarganya, dan hanya memiliki satu orang yang ia percayai, aku. Tapi apakah itu cukup untuk memaafkan kebohongan 2 tahun? Aku tidak tahu. Di luar, suara riuh tamu semakin keras. Pak Hartawan dan Tante Sari pasti sedang panik. Penghulu pasti bingung. Semua mata tertuju pada kami. Aku perlu waktu, Mas, kataku akhirnya. Aku perlu mencerna semua ini. Mas Cakra mengangguk. Aku mengerti. Tapi tolong, Put, jangan pergi. Bertahanlah di sisiku. Aku janji akan menjelaskan semuanya, sedikit demi sedikit. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam diam, dengan hati yang hancur dan bingung. Pria di hadapanku adalah pria yang sama yang selama 2 tahun kucintai sebagai majikan dan pasien. Tapi kini ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Seorang pejuang, seorang korban, dan mungkin calon suami yang sesungguhnya. Atau mungkin hanya penipu ulung. Aku masih belum tahu. Ruangan terasa semakin sempit. Dinding-dinding perpustakaan yang dipenuhi buku-buku tebal seolah menekanku dari segala arah. Aku masih berdiri dengan punggung menempel pada rak kayu, sementara Mas Cakra, pria yang tadi kulihat berdiri dengan tegap, kini duduk di kursi dekat jendela, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Udara di antara kami terasa berat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Otakku masih berputar mencerna semua informasi yang baru saja diungkapkan. Pembunuhan, keluarga pengkhianat, cinta yang disembunyikan. Semua itu seperti tumpukan batu yang jatuh menimpaku sekaligus. Aku tidak tahu harus mempercayaimu atau tidak. Mas, akhirnya aku bersuara. Suaraku serak, seperti habis menangis berjam-jam. Selama 2 tahun, aku mengira Mas adalah pria lemah yang butuh bantuanku. Aku mengorbankan tidurku, kesehatanku, bahkan masa mudaku untuk merawat Mas. Dan sekarang Mas bilang semua itu hanya skenario. Mas Cakra menggeleng pelan. Bukan skenario, Put. Bukan untukmu. Untuk mereka. Ia menunjuk ke arah pintu, mengarah ke ruang akad yang masih riuh. Kau pikir aku menikmati melihatmu menangis di samping tempat tidurku? Kau pikir aku tidak merasa berdosa setiap kali kau memandikanku dengan penuh kasih sayang, sementara aku tahu aku bisa melakukannya sendiri? Ia berdiri lagi dan berjalan mendekat. Kali ini aku tidak mundur. Aku membiarkannya berdiri tepat di hadapanku, jarak kita hanya beberapa sentimeter. Aku hampir membocorkan rahasia ini 100 kali. Put, lanjutnya dengan suara bergetar. Terutama saat kau demam karena kelelahan merawatku. Saat kau tertidur di kursi di samping tempat tidurku dengan tanganmu masih memegang kompresku. Saat kau membisikkan doa untukku setiap malam karena kau pikir aku tidak mendengar. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak bisa menahannya. Setiap malam aku ingin bangun dan memelukmu. Setiap malam aku ingin berbisik. Put, aku baik-baik saja. Istirahatlah. Tapi aku tidak bisa. Karena jika aku melakukannya, mereka akan tahu. Matanya berkaca-kaca. Dan mereka tidak akan ragu-ragu menghilangkanmu, Put. Aku tahu mereka. Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Aku menunduk. Tanganku gemetar di sisi tubuhku. Aku ingin marah. Aku ingin membentaknya dan mengatakan bahwa semua ini tidak adil. Tapi di sisi lain, hatiku teriris mendengar perjuangannya yang sendirian. Kenapa tidak kabur saja? Mas? Tanyaku pelan. Kenapa harus tinggal dan melawan mereka sendirian? Mas Cakra tersenyum pahit. Karena ini warisan ibuku. Perusahaan ini adalah hasil keringat dan air matanya. Ibuku membangunnya dari nol saat ayahku masih pegawai biasa. Aku tidak bisa membiarkan mereka merebutnya. Aku harus melindungi apa yang menjadi hakku, dan hak ibu. Ia meraih tanganku. Aku membiarkannya. Tapi aku tidak sendirian lagi. Kan, Put? Bisiknya. Sekarang kau tahu semuanya. Kau bisa memilih. Kau bisa pergi dari sini dan aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kau memilih untuk tetap tinggal, kau akan menjadi bagian dari perjuanganku. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat topeng. Tidak melihat pria lumpuh yang lemah. Tidak melihat CEO dingin yang hanya peduli pada bisnis. Aku melihat seorang anak laki-laki yang kehilangan ibunya, yang dikhianati keluarganya, dan yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Mas Cakra,
kataku lirih. Apa Mas benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya bagian dari rencana besar ini? Ia mengangkat tanganku dan menciumnya perlahan. Aku mencintaimu, Putri. Bukan karena kau perawatku yang baik. Bukan karena kau berguna bagiku. Tapi karena kau adalah orang pertama yang membuatku merasa manusia lagi setelah ibuku meninggal. Kau membuatku ingin hidup. Kau membuatku ingin berjuang. Aku menangis terseduh. Semua rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku benci dibohongi. Tapi aku juga benci melihatnya menderita sendirian. Mas seharusnya memberitahuku dari awal, kataku di antara isak tangis. Aku bukan orang lemah yang tidak bisa menjaga rahasia. Aku tahu, jawabnya. Tapi aku takut. Aku pengecut, Put. Aku lebih memilih berbohong daripada kehilanganmu. Aku terdiam lama. Hening di antara kami hanya dipecahkan oleh suara riuh dari ruang akad yang semakin keras. Aku mendengar suara Pak Hartawan berteriak memanggil putranya. Aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa di lorong. Mereka akan mencari kita, bisikku. Biarkan, jawab Mas Cakra dingin. Aku sudah siap menghadapi mereka. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu jawabanmu, Put. Maukah kau tetap menikah denganku? Bukan karena paksaan, tapi karena kau memilihku? Karena kau percaya padaku? Aku menatapnya dalam-dalam. Pria di hadapanku adalah pria yang sama yang selama 2 tahun kulihat setiap hari. Tapi kini ia berbeda. Ia bukan pasien yang lemah. Ia adalah pejuang yang menyimpan luka dan rahasia di balik senyumnya. Dan di antara semua kebingungan dan sakit hati itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa membencinya. Aku terlalu mencintainya. Ya, aku mencintainya. Aku menyadarinya sekarang. Aku mencintai Mas Cakra bukan karena kasihan, bukan karena tugas, tapi karena ia telah menjadi bagian dari hidupku. Selama 2 tahun, di setiap malam yang kulewati di sisinya, di setiap doa yang kupanjatkan untuk kesembuhannya, di setiap air mata yang kutumpahkan saat ia kesakitan. Aku sudah jatuh cinta padanya. Dan mungkin, sejak awal, itulah alasan mengapa aku tidak pernah bisa menolak pernikahan ini sepenuhnya. Put, suaranya lembut. Apa kau masih di sini? Aku mengangguk pelan. Aku di sini, Mas. Aku masih di sini. Ia tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah aku lihat selama 2 tahun ini. Tapi sebelum kami bisa bicara lebih jauh, pintu ruangan terbuka dengan keras. Tante Sari berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam karena marah. Di belakangnya, Pak Hartawan dan beberapa tamu lainnya berdiri dengan ekspresi kaget dan bingung. Kalian berdua, teriak Tante Sari dengan suara melengking. Apa arti semua ini? Cakra, kenapa kau bisa berdiri? Ini penghinaan bagi seluruh keluarga. Mas Cakra melepaskan tanganku dan berdiri di hadapan bibinya dengan tegap. Wajahnya berubah, dari lembut menjadi dingin, dari penuh cinta menjadi penuh tantangan. Ini bukan penghinaan, Tante, katanya dengan suara keras dan jelas. Ini adalah pembalasan. Dan kalian semua akan mendengar semuanya, di depan semua tamu. Sekarang, Tante Sari dan Pak Hartawan saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Dan aku hanya bisa menggenggam tangan Mas Cakra dengan erat. Babak baru perjuangan kami baru saja dimulai. Tante Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah yang berubah-ubah. Dari merah padam karena marah, kini perlahan memucat menjadi pucat. Matanya melotot bergantian menatap Mas Cakra dan aku, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Hartawan di belakangnya terdiam, rahangnya mengeras, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keterkejutan, ketakutan. Kau tidak lumpuh? Suara Tante Sari bergetar, nadanya naik turun seperti orang histeris. Selama ini kau pura-pura, kau mempermainkan kami semua, Cakra. Mas Cakra tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Bukan mempermainkan, Tante. Melindungi diri. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Tante Sari melangkah maju dengan langkah gemetar. Jari telunjuknya teracung ke arah Mas Cakra. Kau anak tidak tahu terima kasih. Kami yang merawatmu setelah kecelakaan. Kami yang membiayai pengobatanmu. Kalian yang meracuni ibuku. Potong Mas Cakra dengan suara dingin yang membuat seluruh ruangan membeku. Keheningan yang mematikan menyelimuti lorong. Pak Hartawan tersentak, wajahnya berubah pucat pasi. Tante Sari membuka mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar. Beberapa tamu yang berdiri di belakang mereka saling berpandangan dengan ekspresi kaget dan bingung.
Apa katamu? Suara Tante Sari nyaris berbisik. Mas Cakra melangkah maju. Aku masih menggenggam tangannya, dan aku bisa merasakan otot-ototnya menegang. Ia tidak takut. Ia marah. Marah yang dipendam selama bertahun-tahun kini meluap. Aku tahu semuanya, Tante. Aku tahu ibu diracun perlahan selama setahun. Aku tahu kalian menaruh racun di dalam teh kesukaannya, dosis kecil setiap hari, sampai jantungnya berhenti di malam itu. Aku tahu ayahku diam karena takut kehilangan posisinya di perusahaan. Aku tahu kalian semua adalah pembunuh. Pak hartawan terguncang. Ia bergoyang dan hampir jatuh jika tidak ditahan oleh seorang tamu di belakangnya. Cakra, nak, apa yang kau katakan? Kau tidak bisa menuduh. Aku punya bukti, potong Mas Cakra tegas. Suaranya lantang, bergema di lorong yang sunyi. Selama 2 tahun aku berpura-pura lumpuh, aku mengumpulkan bukti. Rekaman percakapan, surat-surat, transfer bank, bahkan sampel racun yang masih kalian simpan di brankas rumah Tante Sari. Tante Sari terhuyung. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Itu tidak benar. Kau berbohong. Apa aku? Mas Cakra mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan tombol. Suara rekaman mulai terdengar. Suara Tante Sari dan paman-paman Mas Cakra berbisik tentang rencana akhir untuk ibunya. Suaranya jelas, tidak terbantahkan. Tante Sari menjerit. Ia menutup telinganya dan berlari ke arah Mas Cakra, mencoba merebut ponsel itu. Tapi Mas Cakra dengan cepat mundur, dan aku melangkah ke depan tanpa berpikir. Tubuhku yang kecil menghalangi jalan Tante Sari. Jangan dekati dia, teriakku, suaraku nyari meskipun gemetar. Tante Sari berhenti, terkejut melihat pembantu yang biasanya diam dan patuh kini berani menantangnya. Matanya melebar. Kau pembantu rendahan berani menghalangiku? Aku calon istrinya, jawabku dengan suara bergetar tapi tegas. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Mas Cakra menatapku dengan mata berbinar. Ada kebanggaan di sana, kehangatan yang membuat hatiku berdegup kencang. Tapi aku tidak bisa fokus padanya sekarang. Aku harus kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus berani. Para tamu mulai bergerombol di lorong. Suara riuh dari ruang akad kini berubah menjadi hiruk-pikuk pertanyaan. Seseorang memanggil polisi. Seseorang lain berteriak meminta penjelasan. Keluarga Cakra yang besar itu mulai terpecah. Beberapa membela Tante Sari, beberapa membela Mas Cakra, dan sebagian besar hanya bingung. Tante Sari mundur selangkah. Wajahnya berubah dari marah menjadi ketakutan. Ia menoleh ke Pak Hartawan. Hartawan, katakan sesuatu. Kau tidak bisa membiarkan anakmu menuduh kita seperti ini. Pak Hartawan terdiam. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia menatap anaknya dengan mata yang rumit. Ada ketakutan, ada penyesalan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit kutebak. Ayah, kata Mas Cakra dengan suara lebih pelan tapi tetap tegas. Ayah tahu aku mencintai ibu. Ayah tahu aku tidak akan pernah berbohong tentang ini. Jadi ayah bisa memilih sekarang, berdiri di sisi kebenaran, atau terus melindungi pembunuh istri ayah sendiri. Pak Hartawan gemetar. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan kehabisan air. Semua mata tertuju padanya. Semua orang menunggu jawabannya. Aku menggenggam tangan Mas Cakra semakin erat. Dalam hati aku berdoa, semoga apapun yang terjadi, kami bisa melewati ini bersama. Akhirnya, Pak Hartawan menunduk. Air mata yang tidak pernah aku lihat selama 3 tahun bekerja di rumah ini, mulai mengalir di pipinya yang keriput. Aku minta maaf, nak, bisiknya dengan suara parau. Aku seharusnya berani seperti kamu. Aku gagal sebagai ayah. Aku gagal sebagai suami. Tapi aku tidak bisa, aku takut kehilangan semuanya. Mas Cakra menatap ayahnya dengan mata yang basah. Aku tidak butuh maaf ayah. Aku butuh keadilan untuk ibu. Dan aku akan mendapatkannya, dengan atau tanpa dukungan ayah. Tante Sari menjerit histeris. Kalian semua gila. Ini konspirasi. Cakra hanya dimanipulasi oleh pembantu itu. Lihat, dia pasti yang menghasut Cakra. Aku terkejut namaku tiba-tiba disebut. Tapi Mas Cakra segera melangkah di depanku, melindungiku seperti perisai. Jangan pernah menyentuhnya, katanya dengan suara berbahaya. Jika kalian berani melukai putri, kalian akan berurusan dengan seluruh kekuatan hukum yang aku miliki. Dan percayalah, Tante,
Kekayaanku jauh lebih besar dari yang kalian tahu selama ini. Tante Sari tersentak. Pak Hartawan menatap putranya dengan kagum bercampur takut. Di tengah semua kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang baru. Bukan ketakutan. Bukan kepasrahan. Tapi semacam kekuatan. Kekuatan yang muncul dari mengetahui bahwa aku tidak sendirian. Bahwa pria di sampingku adalah pria yang akan berjuang untukku seperti aku berjuang untuknya. Mas, bisikku pelan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mas Cakra menoleh padaku. Di tengah wajah tegang dan mata merahnya, ia tersenyum. Senyum yang sama yang aku lihat setiap pagi selama 2 tahun. Tapi kali ini lebih hangat. Lebih tulus. Kita lanjutkan pernikahan ini, Put, jawabnya dengan suara rendah. Tapi bukan di ruang akad yang penuh dengan orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Kita akan menikah di sini, di perpustakaan ini. Hanya kita berdua dan penghulu yang jujur. Tanpa paksaan. Tanpa kebohongan. Hanya kau dan aku. Aku menatapnya dalam-dalam. Di balik semua drama, skandal, dan rahasia, aku melihat satu hal yang jelas. Cinta. Cinta yang tulus. Cinta yang siap berkorban. Baik, Mas, bisikku. Aku setuju. Mas Cakra memelukku di depan semua orang, pelukan pertama yang benar-benar tulus, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan di dalam pelukannya, aku merasa aman untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Tante Sari berteriak-teriak histeris. Pak Hartawan menangis terseduh. Para tamu berlarian kebingungan. Tapi aku dan Mas Cakra hanya saling memandang. Kami telah memilih. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami lagi. Malam itu, setelah semua kekacauan di ruang akad, setelah sirine polisi mereda, setelah Tante Sari dan beberapa kerabat lainnya digelandang ke mobil patroli dengan tangan diborgol, setelah Pak Hartawan duduk lemas di kursi tamu sambil menangis terseduh-seduh, setelah semuanya berakhir, aku dan Mas Cakra akhirnya sendirian. Di kamar pengantin yang megah dengan tempat tidur berukuran raja dan lampu kristal berkilauan, aku duduk di ujung kasur dengan gaun pengantin yang masih kupakai. Riasanku sudah luntur karena air mata. Sanggulku mulai longgar, beberapa helai rambut menempel di pipiku yang basah. Mas Cakra, atau sekarang aku harus belajar memanggilnya suamiku, berdiri di dekat jendela, memandangi taman di bawah dengan punggung menghadapku. Ia sudah melepas jas pengantinnya dan hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku. Bahunya yang lebar terlihat jelas di bawah cahaya remang lampu kamar. Kami diam. Hening. Hanya suara jangkrik di taman dan detak jam dinding yang mengisi ruangan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hari ini terlalu berat. Aku tidak hanya menikah, aku juga menyaksikan keluarga suamiku hancur di hadapanku. Aku menyaksikan seorang pria yang kukenal sebagai pasien lemah berubah menjadi pahlawan yang membongkar konspirasi pembunuhan. Aku menyaksikan kebohongan, pengkhianatan, dan di tengah semua itu, aku menyaksikan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Mas, akhirnya aku bersuara. Suaraku serak. Mas masih marah padaku? Mas Cakra menoleh. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Marah padamu? Kenapa aku harus marah padamu? Aku menunduk. Karena aku membentak Tante Sari. Karena aku membuat keadaan lebih rumit. Karena aku, Putri. Ia berjalan mendekat dan duduk di sampingku di atas kasur. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma parfumnya, aroma yang sama setiap hari saat aku memandikannya, tapi kini terasa berbeda. Lebih maskulin. Lebih nyata. Kau tahu apa yang aku rasakan saat kau melangkah di depanku dan melindungiku dari Tante Sari? Tanyanya pelan. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak sendirian. Aku punya seseorang yang berani berjuang untukku. Aku menatapnya. Tapi Mas, aku hanya seorang art. Aku tidak punya kekuatan. Kau punya keberanian, potongnya. Dan itu lebih berharga dari semua kekayaan yang aku miliki. Air mataku jatuh lagi. Aku benci menjadi wanita cengeng, tapi hari ini air mataku seperti air terjun yang tidak bisa kubendung. Maaf, Mas, aku seharusnya lebih kuat. Ia mengangkat tangannya dan menyeka air mataku dengan lembut. Jari-jarinya hangat di pipiku. Kau sudah kuat, Put. Kau bertahan melewati semua ini. Kau mendengarkan pengakuanku tanpa berlari. Kau berdiri di sisiku saat semua orang menentangku. Itu lebih dari cukup. Aku menggigit bibir.
Tapi Mas, aku masih sakit hati. Aku masih memikirkan 2 tahun kebohongan itu. Setiap kali aku mengingat bagaimana aku memandikan Mas, menyuapi Mas, membersihkan. Aku tahu, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Dan aku tidak akan pernah bisa meminta maaf cukup untuk itu. Tapi aku berjanji, Put, mulai hari ini, tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Aku akan terbuka padamu tentang segalanya. Bahkan hal-hal yang paling memalukan sekalipun. Aku menatapnya. Apa ada hal lain yang Mas sembunyikan dariku? Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Iya, ada satu hal lagi. Hatiku berdegup kencang. Apa itu? Mas Cakra berdiri dan berjalan ke lemari di sudut kamar. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah album foto tua, usang, dengan sampul coklat pudar. Ia membawanya ke hadapanku dan membuka halaman pertama. Di dalamnya ada foto seorang wanita cantik dengan senyum lembut, berdiri di samping seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anak itu adalah Mas Cakra. Aku mengenali matanya yang tajam dan bijaksana, bahkan di usia muda. Ini ibuku, katanya pelan. Kau tahu apa yang paling aku sesali, Put? Bukan kematiannya, tapi bahwa aku tidak pernah memperkenalkanmu padanya. Aku tahu ibu akan menyukaimu. Aku tahu ibu akan bangga aku memilihmu. Aku menyentuh foto itu dengan hati-hati. Dia cantik, Mas. Dia luar biasa, jawabnya dengan suara bergetar. Dia mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, harta, atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan. Seperti yang kau lakukan untukku selama 2 tahun. Aku tidak tahan lagi. Aku menangis terseduh dan memeluknya. Ia membalas pelukanku dengan erat, kepala kami bersandar satu sama lain. Maafkan aku, Put, bisiknya di telingaku. Maafkan aku karena membuatmu menangis terlalu banyak hari ini. Bukan hari ini saja, Mas, kataku di antara isak tangis. 2 tahun terakhir aku menangis karena Mas. Ia tertawa kecil, tapi ada kesedihan di dalamnya. Aku tahu, dan itu akan menjadi penyesalanku seumur hidup. Tapi aku berjanji, mulai sekarang air matamu hanya akan menjadi air mata kebahagiaan. Aku akan menjagamu, Put. Aku akan melindungimu dari apapun, termasuk dari diriku sendiri jika suatu hari aku menyakitimu. Aku melepaskan pelukan dan menatap matanya. Mas sungguhan mencintaiku? Ia mengangkat tanganku dan menciumnya perlahan. Lebih dari apapun di dunia ini, Putri. Kau adalah satu-satunya hal baik yang terjadi dalam hidupku setelah ibuku tiada. Kau adalah cahayaku di tengah kegelapan. Kau adalah alasan aku masih berjuang. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum dengan tulus. Tapi Mas, kataku tiba-tiba teringat sesuatu. Pernikahan kita belum selesai, kan? Kita belum mengucapkan ijab kabul yang sah. Mas Cakra tersenyum. Aku sudah bicara dengan penghulu. Besok pagi kita akan mengulang akad di ruang kecil, hanya kita berdua dan beberapa saksi yang bisa dipercaya. Tanpa keluarga besar. Tanpa drama. Hanya kau dan aku dan janji suci di hadapan Tuhan. Aku mengangguk. Itu yang aku inginkan. Ia meraih kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Put, aku tahu ini berat. Aku tahu kita memulai pernikahan ini dengan cara yang paling kacau. Tapi aku percaya pada kita. Aku percaya pada cinta kita. Dan aku percaya bahwa bersama, kita bisa melewati apapun. Aku menatapnya dalam-dalam. Di matanya, aku melihat kejujuran. Tidak ada topeng. Tidak ada kebohongan. Hanya seorang pria yang lelah berjuang sendirian dan akhirnya menemukan seseorang yang mau berjuang bersamanya. Baik, Mas, bisikku. Aku percaya padamu. Aku akan tetap di sini. Aku akan menjadi istrimu. Bukan karena paksaan, bukan karena utang, tapi karena aku memilihmu. Ia tersenyum, senyum paling cerah yang pernah aku lihat. Lalu ia memelukku lagi, dan dalam pelukannya, aku merasakan kehangatan yang selama ini aku cari. Malam itu, kami tidak tidur. Kami hanya duduk berdampingan di atas kasur, membuka album foto lama, dan bercerita tentang masa lalu. Aku bercerita tentang masa kecilku yang sederhana di kampung. Ia bercerita tentang ibunya yang baik hati. Kami tertawa, menangis, dan saling mengenal kembali. Bukan sebagai majikan dan art, bukan sebagai pasien dan perawat, tapi sebagai dua manusia yang saling mencintai. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang.
Dan di dalam kamar pengantin yang megah itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku bukan lagi pembantu. Aku bukan lagi korban. Aku adalah putri, istri Mas Cakra, dan aku sedang memulai babak baru dalam hidupku. Babak yang akan kuisi dengan keberanian, cinta, dan kebahagiaan yang layak kuterima. Aku pikir semuanya akan berakhir setelah Tante Sari dan beberapa kerabat lainnya ditangkap polisi. Aku pikir kami bisa memulai hidup baru dengan tenang. Tapi ternyata, kebahagiaan tidak semudah itu. Masih ada orang-orang yang tidak rela melihat kami bahagia, dan mereka bersiap menyerang dari balik bayangan. 3 hari setelah pernikahan kami, tepat saat aku mulai menikmati pagi-pagi yang tenang bersama Mas Cakra di ruang makan, pintu rumah besar itu digedor dengan keras. Bukan ketukan biasa. Gedoran yang membuat seluruh tubuhku tersentak. Mas Cakra menegang di hadapanku. Put, tetap di belakangku. Aku mengangguk gemetar. Sejak 2 hari lalu, aku mulai belajar mempercayai kata-katanya. Jika ia mengatakan tetap di belakang, maka aku akan tetap di belakang. Pintu dibuka paksa. Masuklah 3 orang berseragam polisi dengan wajah tegas, diikuti oleh seorang pria berjas rapi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di belakang mereka, Pak Hartawan berdiri dengan wajah pucat dan tatapan bersalah. "Selamat pagi," kata pria berjas itu dengan suara resmi. "Saya pengacara dari keluarga besar Cakra. Kami ada laporan bahwa terjadi penipuan dan pemalsuan dokumen dalam pernikahan Tuan Cakra dan wanita ini." Jari telunjuknya menunjuk tepat ke arahku. Aku tersentak. "Apa? Penipuan?" Mas Cakra segera melangkah di depanku, melindungiku dengan tubuhnya. "Apa maksudnya ini? Pernikahan kami sah secara agama dan negara." Pengacara itu tersenyum sinis. "Sah, Tuan Cakra, pernikahan ini dilakukan di bawah paksaan. Kami memiliki bukti bahwa wanita ini, Putri, mengancam keluarga Tuan dengan menyebarkan rahasia bisnis jika tidak dinikahi. Ini adalah pemerasan." Aku hampir jatuh. "Tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah." "Putri tidak melakukan itu," potong Mas Cakra dengan suara lantang. "Saya sendiri yang meminta pernikahan ini. Tidak ada pemaksaan." "Bukti berbicara lebih keras, Tuan Cakra," balas pengacara itu dingin. "Kami punya rekaman suara dan surat-surat yang menunjukkan bahwa wanita ini mengancam akan membocorkan data perusahaan jika tidak dinikahi." "Rekaman? Surat-surat?" Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah melakukan semua itu. Mas Cakra menoleh ke ayahnya. "Ayah? Apa maksud semua ini?" Pak Hartawan menunduk. Wajahnya berkerut menahan rasa bersalah. "Cakra, nak, mereka memaksaku. Tante Sari punya pengacara lain di luar sana, orang-orang yang tidak ikut ditangkap. Mereka mengancam akan menghancurkan semua bukti tentang ibu jika aku tidak membantu mereka menjebak Putri. Jadi ayah lebih memilih mengorbankan istriku daripada kehilangan bukti?" Suara Mas Cakra meninggi. Matanya menyala dengan amarah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. "Aku tidak punya pilihan." Pak Hartawan menangis. "Mereka bilang jika aku tidak membantu, mereka akan membunuh kita semua." Suasana semakin panas. Para polisi mulai bergerak maju. "Kami harus membawa Putri untuk dimintai keterangan," kata salah satu petugas. Mas Cakra menghadang mereka. "Tidak ada yang membawa istriku kemanapun tanpa bukti yang jelas. Tunjukkan surat perintah penangkapan." Pengacara itu mengeluarkan selembar kertas. "Ini surat perintah dari pengadilan. Terbit pagi ini." Mas Cakra membaca surat itu dengan cepat. Wajahnya berubah. Surat itu asli. Itu artinya seseorang di pengadilan juga terlibat dalam konspirasi ini. Aku menggenggam lengannya. "Mas, apa yang akan kita lakukan?" Ia menoleh padaku. Matanya yang biasanya tenang kini berputar cepat mencari solusi. "Percayalah padaku, Put. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu." Lalu ia menghadap pengacara itu dengan tatapan dingin. "Baik, kami akan mengikuti proses hukum. Tapi ingat, Pak Pengacara, saya akan menyelidiki siapa yang mengeluarkan surat perintah ini. Jika ada kecurangan, saya tidak akan segan melaporkan semua pihak ke Mahkamah Agung." Pengacara itu sedikit gugup, tapi tetap tersenyum. "Silakan, Tuan Cakra. Kami hanya menegakkan hukum." Aku hampir menangis. Ini tidak adil. Aku yang menjadi korban, kini dituduh sebagai pelaku. Aku merasakan dunia runtuh di sekitarku. Tapi tiba-tiba Mas Cakra menggenggam tanganku. "Put, ingat apa yang aku katakan malam pernikahan kita?" Aku menatapnya bingung.
Apa, Mas? Aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi. Ia meraih ponselnya dan menekan beberapa tombol. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan kacamata tebal masuk melalui pintu belakang. Aku mengenalnya, itu adalah Notaris Budi, notaris pribadi keluarga Cakra yang sudah pensiun. Pak Budi, kata Mas Cakra, tolong saksikan. Saya ingin membacakan surat pernyataan resmi saya. Pak Budi mengangguk. Mas Cakra mengambil selembar kertas dari sakunya dan membacanya dengan suara keras. Saya, Cakra Putra Wijaya, dengan ini menyatakan bahwa pernikahan saya dengan Putri dilakukan atas dasar cinta dan kesadaran penuh. Tidak ada paksaan, ancaman, atau pemerasan dalam bentuk apapun. Istri saya tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis keluarga dan tidak memiliki akses terhadap dokumen rahasia perusahaan. Jika ada pihak yang menuduh sebaliknya, itu adalah fitnah yang akan saya lawan dengan seluruh kemampuan hukum dan keuangan saya. Setelah membacanya, ia menandatangani dan meminta Pak Budi mengesahkannya. Pengacara itu tampak gelisah. Ini tidak mengubah fakta. Ini mengubah segalanya, potong Mas Cakra tegas. Karena sekarang istri saya memiliki perlindungan hukum dari pernyataan resmi yang disaksikan notaris. Jika kalian tetap membawanya, saya akan menggugat balik pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang pengadilan. Para polisi saling berpandangan. Mereka tampak ragu. Pengacara itu menggerutu. Ini belum selesai, Tuan Cakra. Ya, memang belum, jawab Mas Cakra dingin. Tapi saya janji, saya akan membongkar semua konspirasi ini. Sampai akar-akarnya. Setelah mereka pergi, aku jatuh di kursi dengan napas terengah-engah. Aku hampir saja dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan palsu. Aku hampir saja kehilangan kebebasanku. Mas Cakra berlutut di hadapanku dan meraih kedua tanganku. Maaf, Put. Aku seharusnya lebih waspada. Aku terlalu terlena setelah berhasil menangkap Tante Sari. Aku lupa bahwa mereka punya kaki tangan lain. Aku menggigit bibir. Mas, aku takut. Mereka tidak akan berhenti, kan? Ia menggeleng. Mereka tidak akan berhenti. Tapi aku juga tidak akan berhenti melindungimu. Mulai hari ini, aku akan menyewa tim pengacara terbaik dan tim keamanan pribadi untuk kita. Kau tidak akan pernah lagi menghadapi mereka sendirian. Aku memeluknya erat. Aku percaya padamu, Mas. Di sudut ruangan, Pak Hartawan masih menangis terseduh. Maafkan aku, Nak. Aku lemah. Aku selalu lemah. Mas Cakra menatap ayahnya dengan tatapan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga kasihan. Ayah bisa menebus kesalahan ayah, dengan menjadi saksi di pengadilan nanti. Dengan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada lagi kebohongan. Pak Hartawan mengangguk pelan. Aku akan melakukannya, Nak. Aku janji. Aku memandangi mereka berdua, ayah yang lemah dan anak yang kuat. Dan aku menyadari bahwa di balik semua konspirasi dan ancaman ini, ada harapan. Harapan bahwa kebenaran akan menang. Harapan bahwa cinta lebih kuat dari kebencian. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, aku berbisik pada Mas Cakra. Mas, apa kita akan selamat dari semua ini? Ia menoleh padaku dan tersenyum. Kita sudah selamat dari yang terburuk, Put. 2 tahun kebohongan. Konspirasi pembunuhan. Pernikahan paksa. Tuduhan fitnah. Dan kita masih di sini, bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku tersenyum dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa benar-benar aman. Mungkin besok akan ada ancaman baru. Mungkin lusa ada konspirasi lain. Tapi hari ini, di pelukan suamiku, aku tahu satu hal. Kami akan bertahan. Karena cinta kami lebih kuat dari semua kebencian mereka. 6 bulan telah berlalu sejak hari pernikahan yang kacau itu. 6 bulan penuh dengan sidang, pengadilan, dan pergulatan hukum yang melelahkan. Tapi akhirnya, keadilan pun tiba. Tante Sari dan beberapa kerabat lainnya dijatuhi hukuman penjara atas kasus pembunuhan ibu Mas Cakra. Pengacara-pengacara yang terlibat dalam konspirasi fitnah terhadapku juga ditangkap dan diproses. Pak Hartawan menjadi saksi kunci dan meskipun ia turut bersalah karena diam, hukumannya diringankan karena kerjasama dan penyesalannya yang tulus. Namun di tengah semua kemenangan itu, Mas Cakra justru membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Put, katanya suatu pagi sambil menatapku dengan mata serius, aku ingin melepas jabatan CEO. Aku hampir menjatuhkan cangkir teh yang sedang kupegang. Apa?
Mas, perusahaan itu adalah warisan ibu Mas. Mas berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Ia tersenyum dan meraih tanganku. Aku berjuang untuk keadilan, Put. Bukan untuk harta. Sekarang keadilan sudah ditegakkan. Ibuku sudah tenang di sana. Ia menunjuk ke atas. Dan aku sadar sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Tanyaku penasaran. Aku sadar bahwa selama ini aku sibuk membangun kerajaan. Aku sibuk berjuang melawan keluarga sendiri. Aku sibuk mengumpulkan bukti dan melindungi warisan. Tapi aku lupa menikmati hidup. Aku lupa melihat hal-hal kecil yang membuat hidup berarti. Ia mengangkat tanganku dan menciumnya. Aku hampir kehilanganmu, Put. Saat surat perintah penangkapan itu keluar, aku menyadari bahwa uang dan kekuasaan tidak bisa melindungi orang yang kucintai sepenuhnya. Hanya kehadiran dan perhatian yang bisa. Aku terdiam. Aku mengerti apa yang ia katakan. Selama bertahun-tahun aku juga hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan ketakutan. Aku lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari uang. Lalu apa rencana Mas? Tanyaku pelan. Kita pindah, jawabnya dengan semangat baru. Aku sudah membeli sebidang tanah di dekat kampung halamanmu. Rumah kecil di pinggir sawah. Bukan rumah mewah dengan 20 kamar dan kolam renang. Tapi rumah yang hangat, dengan halaman yang cukup untuk menanam sayur dan memelihara ayam. Mataku membesar. Mas serius? Serius. Aku ingin kita hidup sederhana, Put. Kau bisa mengunjungi ibumu setiap hari. Aku bisa belajar berkebun, sesuatu yang tidak pernah aku lakukan karena sibuk menjadi CEO. Ia tertawa kecil. Mungkin kau bisa mengajariku menanam cabai. Aku menangis, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Selama ini aku mengira bahwa setelah semua drama ini, Mas Cakra akan semakin tenggelam dalam kekuasaan dan kekayaannya. Aku mengira aku akan menjadi istri CEO yang harus menghadiri pesta-pesta mewah dan bergaul dengan orang-orang snob. Tapi ternyata ia memilih jalan lain. Jalan yang lebih sederhana. Jalan yang lebih nyata. Tapi Mas, bagaimana dengan karyawan perusahaan? Tanyaku. Mereka butuh Mas sebagai pemimpin. Perusahaan akan diwariskan pada manajer profesional. Jelasnya. Orang-orang yang kompeten dan jujur. Aku sudah memilih tim yang bisa dipercaya. Aku tetap menjadi pemilik saham, tapi aku tidak akan terlibat dalam operasional sehari-hari. Aku sudah cukup dengan semua intrik dan politik perusahaan. Aku memeluknya erat. Mas benar-benar yakin? Iya, Put. Aku yakin. Karena kebahagiaanku bukan terletak pada berapa banyak uang yang aku miliki, tapi pada berapa banyak waktu yang bisa aku habiskan bersamamu. 2 minggu kemudian, kami meninggalkan rumah besar keluarga Cakra. Rumah yang penuh dengan kenangan pahit dan kebohongan. Rumah yang selama ini menjadi penjara bagi Mas Cakra dan juga bagiku. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di desa. Dindingnya bercat biru muda, atapnya dari genteng merah. Di halaman depan, ada pohon mangga yang rindang dan beberapa pot bunga yang mulai aku tanam. Di belakang rumah, ada sepetak sawah milik tetangga yang selalu hijau sepanjang tahun. Ibuku, tinggal di kamar depan dengan jendela besar menghadap ke sawah. Kesehatannya membaik perlahan. Dokter bilang lingkungan yang tenang dan udara segar sangat membantunya. Setiap pagi, aku dan Mas Cakra bergantian menemaninya minum teh di teras. Dan Mas Cakra, suamiku yang dulu adalah CEO dingin yang duduk di kursi roda palsu, kini berubah menjadi pria sederhana dengan celana pendek dan kaos oblong yang sering kotor karena berkebun. Ia belajar menanam cabai, tomat, dan bayam. Awalnya gagal total. Tanamannya mati semua. Tapi ia tidak menyerah. Sekarang, tanaman cabainya mulai berbuah lebat. Put, teriaknya dari kebun suatu sore. Lihat, cabai rawitnya sudah merah. Aku berlari ke halaman dan melihatnya berdiri dengan bangga di depan tanaman cabai yang memang penuh dengan buah merah kecil. Wajahnya berlumuran tanah dan keringat. Tapi senyum itu adalah senyum paling tulus yang pernah aku lihat. Mas hebat, seruku sambil bertepuk tangan. Ia tertawa dan menarikku ke dalam pelukannya, tidak peduli bahwa aku juga ikut kotor oleh tanah. Ini berkatmu, Put. Kau mengajariku semua ini. Aku tertawa dan membalas pelukannya. Aku hanya mengajarkan apa yang ibuku ajarkan padaku. Kesabaran, kerja keras, dan cinta. Ia menatapku dengan mata berbinar. Aku mencintaimu, Putri. Aku juga mencintaimu, Mas Cakra. Di kejauhan,
Mentari mulai tenggelam di balik sawah. Langit berubah jingga keemasan. Burung-burung pulang ke sarang. Dan di halaman rumah kecil kami, aku dan suamiku berdiri berpelukan, menikmati ketenangan yang selama ini kami perjuangkan. Kami tidak kaya. Kami tidak memiliki rumah besar atau mobil mewah. Tapi kami memiliki segalanya. Kami memiliki cinta. Kami memiliki kepercayaan. Kami memiliki kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Dan malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur sederhana dengan suara jangkrik sebagai pengantar tidur, aku berbisik pada Mas Cakra. Mas, terima kasih telah memilihku. Ia menoleh dan tersenyum. Aku tidak memilihmu karena terpaksa, Put. Aku memilihmu karena hatiku sudah memilihmu sejak hari pertama kau merawatku. Aku hanya butuh waktu untuk berani mengaku. Aku tersenyum dan memejamkan mata. Di dalam pelukannya, aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan di rumah besar itu. Kedamaian yang datang dari kepastian bahwa aku dicintai dengan tulus. Bahwa aku dihargai bukan karena status atau kekayaan, tapi karena aku adalah aku. Mungkin pernikahan kami dimulai dengan paksaan. Mungkin kami melewati jalan yang penuh duri dan luka. Tapi di ujung jalan itu, kami menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua harta di dunia. Kami menemukan rumah. Bukan rumah dari batu dan semen. Tapi rumah dari dua hati yang saling memilih.